Selanjutnya, data mengatakan bahwa setiap tahun pendaftar sekolah A selalu naik. Yang ditanya, berikut ini pernyataan yang paling tepat mengenai data yang diberikan. Oke, di sini ada guru 1 menyebutkan sekolah A mencetak siswa-siswa berprestasi dengan adanya fasilitas yang memadahi. Nah, guru yang kedua dia mengatakan apa? Banyak orang tua mengajukan banding karena tingginya uang bulanan di sekolah A. Jadi apa sih hubungannya dengan data yang diberikan? Kalau datanya dia menyatakan si setiap tahun pendaftar sekolah A selalu naik, berarti kan itu adalah kabar yang positif ya, maka si pernyataan gurunya kita ambil yang positif juga. Jadi untuk pernyataan yang paling tepat adalah pastinya memperkuat pernyataan guru 1 gitu. Kenapa yang guru 1? Ya karena dia berbicara tentang kepositifan si sekolah. Maka yang nyambung itu pilihan yang A, memperkuat pernyataan guru 1. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu aja nih soalnya. Sebuah kolam renang mempunyai ukuran panjang 28 meter dan lebar 8 meter. Jadi ini panjang kolam renangnya, lebarnya 8 meter. Kedalaman kolam pada ujung dangkal adalah 0,8 meter dan terus melandai sampai kedalaman 2,5 meter di ujung yang paling dalam. Jadi ini ujung dangkalnya kedalamannya 0,8 meter, sedangkan yang dalamnya 2,5 meter. Kolam tersebut diisi air sepenuhnya melalui saluran air yang dapat mengisi kolam dengan laju pengisian 20 liter per detik. Volume air pada kolam renang adalah titik-titik liter. Nah, kita kan ditanyanya volume air nih, teman-teman. Diketahui juga katanya kolam tersebut diisi air sepenuhnya. Kalau air diisi sepenuhnya pada kolam, berarti volume air yang mau kita cari ini tuh bakalan sama dengan volume kolamnya. Sekarang kita lihat nih bentuk kolamnya supaya kita bisa tahu gimana cara menentukan volumenya. Kalau kita lihat ya, kita misalkan ini sebagai alas, teman-teman, berarti kolam ini berbentuk prisma dengan alas trapesium. Ya dong, ini trapesium. Alas dan tutupnya sama, berarti ya di bagian depan trapesium ini kan ada trapesium yang sama luasnya. Terus untuk luas alas kali tinggi ya, volume itu kan luas alas kali tinggi nih, volume prisma. Berarti tingginya yang ini nih. Ini adalah tinggi prismanya. Kita coba tulisin dulu aja, berarti volume kolamnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Karena bangunnya adalah bangun prisma. Sama dengan luas alasnya, berarti kita cari luas trapesium. Setengah dikali jumlah sisi-sisi sejajar. Sisi-sisi sejajar dikali tinggi. Tingginya tinggi trapesiumnya dong. Ya, di sini tinggi trapesium dikali T prismanya. Tinggal kita substitusi aja, berarti setengah dikali. Nah, untuk jumlah sisi-sisi sejajarnya, berarti sisi sejajarnya yang 2,5 dan 0,8. Karena dari sini ya, dari trapesium ini, berarti sisi yang sejajar ini dong. Yang ada di sini, yang ada di hadapannya, ini sisi yang sejajar. Berarti kita mau ngejumlahin, nanti jumlah sisi-sisi sejajarnya adalah 2,5
ditambah dengan 0,8 dikali dengan tinggi trapesiumnya. Nah, kalau tinggi trapesiumnya berarti ini nih, sisi ini yang merupakan tinggi trapesium sama dengan 28 sama dengan panjang kolamnya. Ya, nanti kita substitusi di sini 28 atau tinggi trapesiumnya terus dikali dengan tinggi prismanya. Kalau tinggi prismanya yang 8 meter ini ya. Tinggal kita substitusi lagi nanti ke sini. Tadi tinggi trapesiumnya kan 28 dikali lagi tinggi prismanya 8 meter. Ini operasiin aja 1/2 dikali 2,5 ditambah 0,8. 3,3 dikali 28 dikali 8. Kita bisa bagi 28 bagi 2-nya 14. Ya, jadi 14 dikali dengan 3,3 dikali dengan 8. 14 dikali 3,3 dikali 8, 369,6. Ya, ini dalam apa? Kan tadi semuanya dalam meter ya. Satuan-satuan yang kita substitusi dalam meter, berarti jadi meter kubik. Maunya dalam liter nih. Liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Kita konversi ke desimeter. KM, HM, dan M, DM, CM. Nah, ini kan pangkat 3. Kalau pangkat 3, satu tangga ini 10 pangkat 3. Kita mau konversi dari meter ke desimeter, berarti turun satu tangga dikali 1000 ya. 369,6 dikali 10 pangkat 3, ini udah dalam desimeter pangkat 3. Kalau kita kali 10 pangkat 3 alias dikali 1000, jadi 3696 tambah lagi 0-nya 2 desimeter kubik. Jadi 369.600 liter. Jawabannya ada di opsi yang D ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini bakalan kita selesaikan dengan metode cara cepat. Kita baca dulu aja soalnya. Dari angka-angka 1457 hendak dibentuk suatu bilangan genap yang terdiri dari 7 angka, di mana semua angka akan muncul sebanyak 2 kali kecuali angka 5. Banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah, nah di sini kan pertama diketahui katanya terdiri dari 7 angka bilangannya. Yang lain muncul sebanyak 2 kali kecuali angka 5. 1 muncul 2 kali, 4 muncul 2 kali, 7 juga muncul 2 kali. Berarti udah 6 angka. 5 otomatis munculnya hanya 1 kali ya, teman-teman. Supaya jadi 7 angka nih ya. Di sini bisa kita simpulkan. Berarti si 5 munculnya 1 kali. Jadi angka-angka yang akan dibentuknya ya, yang akan disusun maksudnya, itu adalah angka 1, 1 lagi, terus 4, 4 lagi, kalau 5 hanya 1 kali, 7, terus 7 lagi. Terus juga diketahui, di sini katanya bilangan yang akan disusun adalah bilangan genap. Ya, supaya bilangannya jadi genap, kuncinya ada di posisi satuan ya, teman-teman. Misalkan ini bilangannya terdiri dari 7 angka, supaya genap, yang genap hanya ada angka 4, berarti di posisi satuan sudah pasti adalah angka 4. Ya, ini nggak bisa diganggu-gugat lagi nih. Udah pasti angka 4.
Sekarang susunan di samping kiri angka 4 ini adalah angka 1, 1, 4-nya tinggal 1 ya, terus 5, terus 7, terus 7. Kalau ditanyakan banyaknya bilangan yang dapat dibentuk, berarti ya udah kita tinggal cari aja susunan dari 1, 1, 4, 5, 7, 7 ini. Gitu. Kita tinggal cari pakai rumus permutasi karena yang mau dibentuk adalah bilangan. Tapi ada beberapa unsur yang sama. Satunya muncul 2 kali maksudnya. Ya, di sini satunya muncul 2 kali, 7-nya juga muncul 2 kali. Berarti kita pakai rumus permutasi untuk beberapa unsur yang sama. Semua unsurnya ada 6 ya. 1 muncul 2 kali berarti ada 2 yang sama, terus ada 2 yang sama lagi untuk angka 7-nya. Tinggal kita hitung aja 6 faktorial dibagi faktorial yang sama-samanya. 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6 faktorialnya jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 2 faktorial ya. Yang ini kita coret aja. Terus 4 kita coret dengan 2, hasilnya adalah 2. Sekarang kita tinggal hitung nih. Berarti 6 kali 3 itu 18, 5 kali 2-nya 10. 18 kali 10 hasilnya adalah 180. Berarti ada 180 bilangan yang dapat dibentuk. Jawabannya ada di opsi yang B ya. Diagram berikut menampilkan data mengenai populasi hasil belajar murid di dua sekolah yaitu A dan B pada tahun 2023 berdasarkan tingkat kemampuan murid kelas 12 saat tes akhir semester 1. Diketahui populasi murid kelas 12 di sekolah A adalah 350 orang, sedangkan sekolah B adalah 475 orang. Perbandingan jumlah murid yang memerlukan perhatian khusus di sekolah A dan sekolah B adalah di sekolah A persentase perhatian khusus adalah 21, maka kita bisa tuliskan A sama dengan 21% dari 350, berarti 21 dikali 350 sama dengan 7.350 per 100. Kemudian untuk B, perhatian khusus ada 9%, 9% dari 475 sama dengan 9 dikali 475, 4.275 per 100. Jika dicari perbandingannya adalah 7.350 per 100 dibandingkan dengan 4.275 per 100. Bisa kita coret 100-nya, kemudian 7.350 disederhanakan dengan 4.275,
akan menghasilkan 98 banding 57. Berarti jawabannya adalah D. Selanjutnya masih teks yang sama ya. Yang ditanyakan adalah simpulan yang tepat dari paragraf tersebut adalah A. Saat ini pola masyarakat Jepang tidak variatif. B. Masyarakat Jepang yang mengonsumsi beras semakin berkurang. C. Sebagian besar masyarakat Jepang mengonsumsi ikan mentah. D. Kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah Jepang. Atau E. Masyarakat Jepang semakin banyak mengonsumsi beras. Oke. Kita bahas opsi yang A. Saat ini pola masyarakat Jepang tidak variatif. Ini justru hal ini berbalik dengan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya, makanan pokok di Jepang itu menjadi banyak gitu ya. Tadi beras ini telah tergantikan oleh ikan, terigu, dan kita lihat dulu. Ternak. Dan ternak. Jadi artinya ini adalah pola masyarakat Jepang saat ini, terutama pada sektor makanan, itu sudah variatif karena tidak hanya mengandalkan beras, begitu ya. Sehingga opsi yang A ini tidak dapat dikatakan sebagai simpulan. Lalu opsi B, pernyataan B. Masyarakat Jepang yang mengonsumsi beras semakin berkurang. Oke, tadi kalau menurut teks faktanya hanya 30% penduduk yang kini mengonsumsi beras ya. Nih, kini 30% masyarakat Jepang mengonsumsi beras sebagai pola pangan mereka. Perubahan pola pangan ini dapat berdampak pada sektor pertanian dan produksi beras di Jepang. Kalimat sebelumnya, ini menunjukkan bahwa peran beras sebagai pangan pokok sedikit demi sedikit mulai tergantikan. Oke, artinya
produksi beras ini semakin sedikit, semakin berkurang ya, mengonsumsi berasnya untuk masyarakat Jepang. Artinya pernyataan yang B ini adalah pernyataan yang tepat. Selanjutnya, untuk opsi C. Sebagian besar masyarakat Jepang mengonsumsi ikan mentah. Ini tidak dibahas di dalam teks ya, tidak dibahas. Ikan mentah itu hanya disebutkan sebagai makanan pengganti dari beras. Tidak disebutkan secara berkala bahwa sekarang beralih pada ikan mentah gitu ya. Sehingga pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak tepat. Selanjutnya, itu yang D. Kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah Jepang. Oke, pernyataan ini pun tidak dijelaskan di dalam teks. Karena yang dibahas di dalam teks itu hanya mengenai bagaimana produksi pangan yang mempengaruhi sektor pertanian di Jepang dan bagaimana masyarakat Jepang yang saat ini mengurangi beras sebagai produksi pangan gitu, mengganti beras sebagai produksi pangan. Jadi di sini tidak ada dalam teks menyoroti tentang kesehatan ya, yang dilakukan oleh pemerintah sebagai perhatian utama gitu. Sehingga untuk pernyataan D ini pernyataan yang tidak tepat. Lalu pernyataan E. Masyarakat Jepang semakin banyak mengonsumsi beras. Justru di dalam teks semakin sedikit ya. Jadi ini sudah pasti adalah opsi yang tidak tepat. Sehingga simpulan yang tepat dari teks ini adalah simpulan yang B. Masyarakat Jepang yang mengonsumsi beras semakin berkurang. Di sini menunjukkan dari data-data yang ada di dalam teks menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang mengonsumsi beras itu semakin berkurang, begitu ya. Jadi untuk soal nomor 22 ini, yang tepatnya dari simpulan adalah opsi B. Halo everyone, kita masih membahas atau mengerjakan soal tentang teks fiber ya, atau serat. Nah, kita langsung saja menuju ke soalnya ya, karena saya yakin teman-teman sudah 85% paham isi teks dari kedua teks tersebut ya. Oke, kita lihat di sini. In layman terms, in paragraph 1 of text A can be replaced by, atau yang berarti kalimat in layman terms dari paragraf pertama dari teks A bisa digantikan dengan, nah berarti kita akan fokus mencari arti kata lain dari in layman terms.
Oke, berarti ini jenis soal references ya teman-teman, atau sebuah pengganti kata. Oke, kita lihat di sini optionalnya A in a specific meaning, B in a new theory, C in an exact definition, D in simply language, E in people's imagination. Oke, kita lihat kalimat aslinya ya teman-teman di sini. Fiber can be thought of in layman terms as raw cake, meaning it is neither digested nor absorbed by the body after being consumed. Oke. Fiber atau fiber ya di sini fiber itu dapat dianggap dalam istilah awam sebagai serat ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini kalimat atau kata layman terms ya mempunyai arti yaitu menurut pandangan awam ya teman-teman, atau bisa juga bahasa sederhananya gitu ya. Jadi kalimat yang mudah diketahui banyak orang. Nah, kita akan coba cari referensis atau penggantinya dari ini ya teman-teman, optional ini yang mendekati. Opsi A yaitu in a specific meaning, atau yang berarti dalam arti tertentu. Nah, ini jelas salah ya teman-teman, karena bukan arti tertentu, akan tetapi menurut pandangan bahasa awam. Kemudian kita coret B in a new theory, atau dalam teori baru. Nah, sedangkan bukan teori baru ya teman-teman, akan tapi bahasa yang lebih mudah dipahami. Nah, jelas salah. Kemudian C in an exact definition, atau definisi yang diterima. Nah, ini sebenarnya bisa ya teman-teman, akan tapi kurang tepat untuk kata atau kalimat ke berikutnya ya teman-teman, ke selanjutnya. Jadi berarti opsi C ini salah. Oke, kemudian opsi D in simply language, atau dalam bahasa yang sederhana. Nah, ini jelas cocok ya teman-teman untuk question ini in layman terms ini, karena in layman terms ini mempunyai arti menurut pandangan awam atau bahasa mudahnya. Oke, seperti itu ya. Coba kita lihat opsi E yaitu in people's imagination, atau dalam imajinasi seseorang. Ini jelas salah ya teman-teman, karena tidak masuk dalam arti kalimat in layman terms. Oke, berarti jawaban yang tepat untuk question in layman terms in paragraph 1 of text A can be replaced by, jawabannya adalah D, in simply language, atau dalam bahasa yang sederhana. Seperti itu ya teman-teman.